Oke. Awal mula berdirinya CV Royal Superfit itu tahun lalu, tepatnya di April 2021. Nah, usaha ini dirintis ketika waktu itu ada masalah. Pakan harganya naik, sedangkan telur harganya turun. Oke. Awal mula berdirinya CV Royal Superfit itu tahun lalu, tepatnya di April 2021. Nah, usaha ini dirintis ketika waktu itu ada masalah. Pakan harganya naik, sedangkan telur harganya turun. Nah, beberapa peternak, terutama di daerah Kudus ya, itu dia ibaratnya kayak kebingungan. Banyak usaha mereka yang stop dan kepingin berhenti. Nah, lalu pada saat itu datang ke rumah, bilang, Mbak, sampean kan formulator, iso gak gawe no pakan, saya murah, kualitas koyok pabrikan. Loh, wonten apa Pak? Ya soalnya iki pakan do munda, landok regone mudun. Nah, saka kono akhirnya bikinlah pakan, oret-oretan, bikin formula, tak ajukan ke peternak, Pak ini ada Pak pakan layer, harganya sekian, gimana masuk enggak gitu itu. Nah, ternyata dia ngomong masuk. Waktu itu ada cuma 2 peternak. Nah, karena kita itu rencananya mau bantu peternak-peternak, terus di satu sisi ada juga kayak orang-orang yang nganggur karena COVID. Ya, kan banyak perusahaan yang tutup tuh karena efek COVID kayak gitu itu. Ya, akhirnya kita mau memperkerjakan mereka, mau membantu mereka dan juga membantu peternak. Berawal usaha ini tuh berawal dari sebelah rumah. Kita usaha itu di sebelah rumahku persis gitu. Awal mula pegawai 1, mesin mixer 1, grinding juga 1. Itu modal masih kecil lah ceritanya. Dan itu pun saya masih bolak-balik kontrol Surabaya Kudus. Berawal dari situ, ternyata peternak cocok. Mereka minta nambah, sehingga tempat di samping rumah nggak cukup. Akhirnya kita mikir produksi, cari tempat, sewa rumah. Nah, nambah orang, kita ngerekut orang lagi yang butuh kerjaan, kayak gitu itu. Ya ngerekut lah sebanyak 2, jadi total karyawan ada 3. Di situ ternyata pesanan banyak. Jadi peternak-peternak itu pada pos pakan ini di Facebook ini loh, buatan anak negeri, produk lokal, bisa membantu masyarakat. Jadi prinsip kita adalah dari kita untuk kita, artinya dari kita rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Jadi ibaratnya kita mengunggulkan, ya kalau bisa ini produk lokal lah, nggak produk asing gitu. Ya jadi kita memang goalnya adalah mengembangkan produk lokal ini untuk membantu peternak lokal. Harapannya itu. Sehingga Superfit mulai dikenal di Facebook. Produk lokal, kualitas seperti ini bagus, kayak gini dicobakan. Nah, ciri-ciri biasanya kalau di lapangan itu kita punya ciri khas itu kotoran kering sama kerabang. Telurnya warnanya coklat mengkilap. Itu ciri khas kita. Jadi kita ramu kayak gitu. Kenapa kok kita bikin sampai kerabang, coklat dan lain-lain? Harga telur ditentukan dari warna kerabang, grade-nya. Kalau kerabangnya coklat, dia masuk grade A, harganya mahal di situ. Nah, berkembangnya waktu, berjalannya waktu, lama-kelamaan, harusnya itu kontrak di rumah itu kan 1 tahun. Ternyata baru jalan 4 bulan, sudah bludak, gak cukup tempatnya. Nah, kita ngerekrut karyawan lagi waktu itu. Total karyawan ada sekitar 13-an. Sudah tersistem lah, ada asisten, ada QC, ada admin, dan lain-lain, supervisor produksi juga ada, kayak gitu. Karena tempatnya nggak cukup dan permintaannya semakin meningkat, akhirnya kita pindah di sinilah tepatnya, di pinggir jalan raya ini, gudang kita, kayak gitu. Nah, dari sini banyak permintaan dari wilayah Pati, dari wilayah Solo, Jogja, sehingga kita buka cabang, tuh ada buka cabang di Sragen. Itu juga bisa ada namanya markas Superfit Sragen. Itu untuk membantu apa? Biar peternak itu nggak keberatan transportasi, terutama yang wilayah Solo Raya, Jogja, kayak gitu. Jadi kita itu mikirnya adalah gimana caranya peternak tidak keberatan dengan biaya pakan. Jadi biar mereka bisa hidup. Karena kita tahu kondisi sekarang itu banyak peternak yang jatuh. Kondisinya kalau Mas lihat ke lapangan ya, Bapak Ibu ke lapangan itu banyak
peternak yang sekarang udah berjatuhan dan ayam diafkir karena dampak dari harga pakan yang selalu naik. Gitu. Oleh karena itu, tujuan dari Superfeed ini ya kita bantu semaksimal mungkin. Lah, contohnya ketika harga pakan pabrik naik, Superfeed belum naik. Gitu. Kita berusaha sedemikian rupa bantu gimana caranya kualitas tetap dipertahankan, tapi biaya pakan nggak naik. Kecuali memang kita sudah nggak bisa mempertahankan biaya pakan itu, kita akan ngomong dan naiknya nggak berani tinggi-tinggi. Kita akan selalu berpikir gimana caranya mengelola, memformulasi pakan biar dapat yang baik, kualitas baik dengan harga yang terjangkau lah kayak gitu itu. Jadi nggak cuma keuntungan semata. Dan prinsip dari Superfeed ini ya untuk kekeluargaan. Jadi untuk ya tidak hanya memikirkan tentang keuntungan, tapi kita memikirkan nasib peternak dan juga nasib karyawan-karyawan yang di sini seperti itu. Nah, untuk kita tahu sendiri ya, bahannya ini pun juga nih bisa dilihat ya seperti ini. Wah, ini berkualitas banget. Kita lihat jagungnya banyak. Jadi menggambarkan bahwa nggak ada namanya campuran macam-macam. Ini bahan utama semua. Dan dari bau juga wangi sehingga bikin nafsu makan ayam. Warna juga cerah. Kita selalu fresh. Pesanan 2 hari lagi kita bikinkan sekarang biar selalu fresh kayak gitu. Nggak ada di sini namanya nyetok sampai 3 hari lebih, nggak ada. Kita usahakan tetap fresh gitu. Selain itu juga kita membantu peternak nggak hanya jual putus. Kita mendampingi peternak, membimbing peternak. Kalau mereka butuh seminar untuk misalkan masalah manajemen, penyakit atau apa, kan kita panggilkan tim Superfeed. Ada dokter hewannya, ada technical supportnya, kita bantu. Bahkan kadang ketika ada produksi down karena hujan atau apa, kita akan subsidi mereka obat, free. Gitu. Jadi benar-benar untuk membantu mereka. Ya penting peternak lokal seneng, ya kita sejahtera lah. Pokoknya kita harus kembangkan produk lokal. Masa mau dijajah terus sama bangsa luar? Gitu. Harus dong, anak-anak muda juga harus mulai berpikir gimana sih menciptakan produk lokal memang untuk Indonesia sendiri. Kayak gitu ya. Begitulah cerita singkat sejarah Superfeed.